nubuatan kepada bangsa Israel mengenai ada satu mata air, saudara, yang akan terbuka untuk keturunan daripada Daud, yaitu Israel. Nah, saudara, kalau kita melihat ayat ini, ya saudara, maka saudara sudah baca dan dengar tadi bahwa bagaimana bangsa Israel itu ada dijanjikan satu mata air yang akan terbuka bagi keturunan Daud dan untuk penduduk Yerusalem. Ya, kalau saudara boleh lihat di ayat 1 dan ayat yang kedua ya. Pada hari itu ini berbicara nubuatan. Jadi waktu Sakaria menuliskan ini belum terjadi ya saudara. Tapi dikatakan pada hari itu akan ada sebuah mata air terbuka untuk keturunan Daud dan untuk penduduk Yerusalem bagi dosa dan kenajisan. Nah Bapak Ibu, apa yang dimaksudkan dengan mata air yang terbuka bagi keturunan Daud? Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Mata air itu berbicara adalah sumber kehidupan, betul? Dan kalau saudara baca dalam kitab Wahyu, saudara, di kitab Wahyu ditulis begini. Yeshua pernah berkata, barang siapa haus, ya kan, datanglah kepadaku untuk minum air cuma-cuma itu. Dalam kitab Wahyu juga ditulis, barang siapa haus, mari minum. Nah jadi nubuatan kitab Sakaria pasal 13, saudara, itu mengacu sebenarnya kepada Mesias yang adalah Yeshua, ya. Dan dikatakan saudara bahwa mata air ini akan terbuka bagi keturunan Daud, yaitu Israel. Nah kalau hari ini Bapak Ibu, bangsa Israel itu belum menerima Yeshua karena nubuatan ini belum digenapi. Jadi mereka akan menerima Yeshua saat nubuatan ini benar-benar digenapi, di mana ada mata air yang terbuka. Berarti sekarang ini masih tertutup saudara. Dan dikatakan pada hari itu ya akan terjadi firman Yahweh Sebaot. Aku akan memusnahkan nama-nama berhala dari negeri itu dan tidak akan diingat lagi. Aku juga akan melenyapkan para nabi dan roh kenajisan dari negeri itu. Bapak Ibu, kalau saudara yang mungkin pernah ke Israel, saudara akan menemukan di sana bahwa ternyata bangsa Israel itu, saudara jangan berpikir bangsa Israel itu semuanya rohani. Bangsa Israel Bapak Ibu ternyata itu menyembah berhala dengan luar biasa. Dan masih ada peninggalan-peninggalan. Kalau saudara pergi di Israel bagian utara, saudara akan menemukan saudara di satu tempatnya dahulu itu adalah tempat pemukiman dari suku Dan. Dan mereka menyembah saudara kepala daripada kambing saudara, yang adalah lambang daripada Lucifer. Saudara bisa melihat hal-hal itu ada di Israel. Dan kalau saudara lihat di Petra di Jordan, waktu bangsa Israel ada di sana, mereka bikin tempat untuk mereka istirahat ada di, dan kubur-kubur itu ada di bagian Petra di Jordania. Saudara, tempat itu dipenuhi dengan berhala. Jadi saudara jangan berpikir bangsa Israel itu sampai hari ini benar-benar mereka itu menyembah Yahweh Sebaot. Tidak semuanya saudara. Nah, jadi ketika ada mata air yang terbuka bagi keturunan Daud, ini berbicara nubuatan tentang Mesias, maka pada hari itu dikatakan Yahweh akan memusnahkan nama-nama berhala dari negeri itu dan tidak akan diingat lagi saudara. Aku juga akan melenyapkan para nabi dan roh kenajisan dari negeri itu. Ya. Nah saudara, jadi mata air yang membersihkan kenajisan Israel itu adalah gambaran daripada Mesias, yaitu Yeshua yang akan datang saudara. Mohon maaf di situ ada salah tulis ya. Yang akan datang saudara untuk memulihkan Israel. Bapak Ibu, nanti kita akan lihat hubungannya kenapa bangsa Israel itu nggak mau memanggil nama Yahweh. Ternyata setelah saya baca dan saya renungkan, itu ada hubungannya. Jadi tidak selalu bangsa Israel itu saudara, kalau saudara melihat, oh mereka adalah orang yang sangat
agamawi sekali ya, kuat, taat, beribadah. Tapi saudara, di Israel sendiri banyak sekali penyembahan berhala. Bahkan kalau saudara lihat ya di dalam video tanggal 7 Oktober waktu penyerangan oleh Hamas ke Israel, itu mereka ada menyembah saudara patung Buddha, bukan menyembah tapi mereka bikin acara tapi di situ ada patung Buddha ya, yang pernah nonton mungkin videonya. Nah saudara, jadi ini nubuatan akan terjadi bagi bangsa Israel. Kapan? Nanti kita akan lihat ya. Hari ini bangsa Israel adalah bangsa yang kuat. Mereka seolah-olah dalam tanda petik saya katakan, mereka itu seperti nggak membutuhkan Elohim dalam hidup mereka. Karena Israel, coba saudara lihat, mereka itu tidak pernah berseru kepada nama Yahweh, mereka hanya Adonai Hashem, apalagi Yeshua, nggak pernah saudara. Tapi firman dalam Sakaria pasal 13 ini akan digenapi Bapak Ibu ya. Jadi nanti kita akan lihat bagaimana bangsa Israel itu pada akhirnya mereka akan menerima Yeshua. Kapan waktunya nanti kita akan lihat. Nah ya, jadi kita lihat dulu dasarnya dalam ayat 1 dan 2 ini, bahwa mata air di situ adalah Yeshua. Yeshua yang akan mereka terima ya. Kita lanjut dulu saudara. Di slide berikut, saudara kita lihat Yesaya 12 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-6. Yesaya 12 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Kita akan mendengarkan saudara ya. Nanti saudara boleh baca juga di slide. Yesaya 12 ayat 3 sampai 6. Dan kamu menimba air dengan sukacita dari mata air keselamatan. Dan pada hari itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Yahweh, panggilah namanya, beritahukanlah perbuatan-perbuatannya di antara bangsa-bangsa, ingatkanlah agar namanya ditinggikan. Bermazmurlah bagi Yahweh, karena Dia telah melakukan keagungan. Inilah yang harus diperkenalkan ke seluruh bumi. Berseru dan bersoraklah, hai yang berdiam di Sion, karena agunglah yang Maha Kudus Israel di tengah-tengahmu. Saudara lihat ayat ini ya. Dan kamu, ini nubuatan kepada Israel, ditulis oleh kitab Yesaya, kamu akan menimba apa saudara? Air. Nah ini mata air yang tadi dalam Sakaria pasal 13 dijelaskan di sana. Kamu akan menimba air dengan sukacita dari mata air keselamatan. Nah siapa mata air keselamatan saudara? Yeshua HaMashiach. Tapi apakah ayat ini sudah digenapi? Belum. Nanti saudara dikatakan kamu akan menimba air dengan sukacita dari mata air keselamatan. Mereka akan mengenal Yeshua saudara. Dan pada hari itu kamu akan berkata apa? Bersyukurlah kepada Yahweh. Kalau hari ini apakah Israel berkata bersyukurlah kepada Yahweh? Enggak. Tidak saudara, hari ini Israel tidak berkata bersyukurlah kepada Yahweh. No. Kapan mereka akan berkata bersyukurlah kepada nama Yahweh, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatan-perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Apakah hari ini Israel sedang bersyukur, memanggil nama Yahweh, menyerukan nama Yahweh, dan memberitahukan perbuatannya di antara segala bangsa? Saya katakan tidak. Kenapa belum saudara? Ya karena mereka belum menimba. Mata air keselamatan adalah Yeshua. Mata saya semakin terbuka saudara. Kenapa bangsa Israel itu sampai tidak bisa menyebut nama Yahweh? Karena mereka belum menimba air, mata air keselamatan yang adalah Yeshua itu sendiri. Satu ketika Bapak Ibu, kalau Israel sudah menimba air dengan sukacita dari mata air keselamatan, artinya mereka sudah mengenal Yeshua, maka mereka akan bersyukur memanggil nama Yahweh dan memberitahukan perbuatannya di segala bangsa. Ya, dikatakan inilah yang harus dikenalkan ke seluruh bumi, saudara. Ya, nah Israel akan berseru memanggil nama Yahweh kalau mereka telah menimba mata air keselamatan yang adalah Yeshua. Jadi sekarang saya paham kenapa Israel itu memang belum bisa memanggil nama Yahweh. Yeshua itu adalah Yahweh keselamatan. Bagaimana mereka mau bersyukur memanggil nama Yahweh
kalau Yeshua yang adalah mata air itu saja mereka tolak, saudara. Nggak mungkin. Jadi mereka akan menimba mata air dari mata air keselamatan itu, barulah mereka bisa bersyukur dan memberitahukan, memanggil nama Yahweh. Amin, saudara. Ya, jadi Israel hingga hari ini, saudara, mereka tidak berseru kepada Yahweh. Oleh karena mereka belum disucikan dari segala kenajisan dan ilah-ilah asing. Nah, saudara, mata air ini tugasnya adalah untuk membersihkan dosa dan kenajisan. Itulah Yeshua. Kalau 2000 tahun yang lalu mata air ini telah membersihkan dosa-dosa kita, itu karena bangsa Israel telah menolak mata air itu. Nanti saya akan kasih ayatnya. Mereka menolak mata air itu yang adalah Yeshua, maka keselamatan datang kepada bangsa-bangsa lain yang itu saudara dan saya. Tapi saudara, Israel menolak mata air itu. Makanya bangsa-bangsa lain yang menimba dari mata air keselamatan itu, termasuk saudara dan saya, bisa bersyukur dan memanggil nama Yahweh. Amin. Bagaimana Israel memanggil nama Yahweh? Mata air keselamatan saja mereka tolak, saudara. Tetapi karena mereka tolak, maka keselamatan itu datang kepada saudara dan saya. Amin. Tapi saudara, keselamatan ini akan kembali lagi kepada Israel sesuai dengan nubuatan kitab Yesaya dan kitab Sakaria yang tadi kita baca. Mereka akan timba air daripada mata air keselamatan, yaitu Yeshua. Berarti Israel itu akan mengenal Yeshua pada akhirnya. Nah, saudara, salah satu penyebab mengapa Israel belum bisa berseru kepada nama Yahweh, itu karena mereka belum menerima mata air keselamatan, yaitu Yeshua. Bapak Ibu, ada satu rahasia besar. Banyak orang menolak nama Yahweh, betul? Karena mereka masih berpegang kepada nama ilah-ilah buatan orang Yunani dan orang Arab. Maka mereka menolak nama Yahweh. Sama dengan Israel, Bapak Ibu. Saudara bisa paham sampai di sini? Kenapa orang itu bisa menolak nama Yahweh? Setelah saya renungkan, saya baca, saya mulai menyelidiki, melihat bagaimana orang-orang menolak nama Yahweh. Pertama yang saya dapati, karena mereka menolak Yeshua. Mereka lebih percaya nama ilah-ilah asing. Saudara lihat tadi ayatnya dalam Sakaria 13. Aku akan melenyapkan apa, saudara? Coba kita balik dulu supaya kita semakin paham, saudara. Di slide kedua, nah saudara lihat ayat 1 dan 2, di situ dikatakan begini. Pada hari itu akan ada sebuah mata air yang terbuka untuk keturunan Daud dan untuk penduduk Yerusalem bagi dosa dan kenajisan. Dan pada hari itu akan terjadi firman Yahweh Sebaot, aku akan memusnahkan nama-nama berhala. Nah, saudara, orang itu bisa memanggil nama Yahweh kalau bibirnya dikuduskan dari memanggil nama ilah-ilah sesembahan yang lain. Amin, saudara bisa paham sampai di sini? Jadi saudara tahu kenapa bangsa Israel itu nggak bisa memanggil nama Yahweh? Karena mereka belum menerima, mereka belum menimba mata air keselamatan yang adalah Yeshua. Saya mau berkata, saudara, kalau saudara masih menolak nama Yeshua, memang saudara tidak akan pernah bisa menerima Yahweh. Gak akan pernah bisa. Karena saudara belum bisa menimba dari mata air keselamatan yang Yahweh telah berikan, yaitu Yeshua sendiri. Jadi kalau orang menolak Yeshua, maka sama dia menolak Yahweh. Itu firman Elohim katakan, kalau kamu menolak aku, maka kamu menolak Bapa yang mengutus aku. Nah, saudara, jadi lihat ya. Pada hari itu Yahweh berkata, aku akan musnahkan nama-nama berhala dari negeri itu dan tidak akan diingat lagi. Bapak Ibu, dengan kasih daripada Bapa Yahweh pada malam hari saya mau sampaikan. Saudara yang belum mengenal nama Yeshua, belum mengenal nama Yahweh, mari timba mata air keselamatan itu. Terima namanya, dibaptis dengan namanya. Maka engkau akan bersyukur kepada Yahweh. Engkau akan memberitakan perbuatannya yang dahsyat
sampai ke ujung-ujung bumi. Amin Bapak Ibu. Nah, jadi kita lihat saudara, kita kembali ke yang tadi. Salah satu penyebab mengapa Israel belum bisa berseru kepada nama Yahweh, itu karena mereka belum menerima mata air keselamatan yaitu Yeshua. Ya. Nah lalu saudara, Israel sejak dari pembuangan Babylon tidak lagi memanggil nama Yahweh namun Adonai, Hashem. Padahal Bapa Yahweh menginginkan agar namanya diserukan. Nah ini ironis saudara. Dari sejak pembuangan di Babylon sampai hari ini, sudah berapa ribu tahun saudara, Israel tidak pernah memanggil nama Yahweh. Mengapa Bapak Ibu? Karena tertulis di dalam Talmud mereka bahwa tidak boleh memanggil nama itu. Siapa yang menulis Talmud saudara? Rabi-rabi. Nanti saya akan kasih ayatnya. Ini ayat yang akan meneguhkan kita semua. Ya, saudara, bangsa Israel itu mereka tidak dapat datang kepada Yahweh kalau tidak tanpa melalui Yeshua. Saudara, ayat yang sangat terkenal yang saya akan bukakan bagi saudara. Coba kita lihat ke slide berikut. Nah ini ayat yang sangat terkenal sekali di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, saya bacakan buat saudara sekalian. Yeshua berkata kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Pertanyaan saya saudara, ayat ini Yeshua sampaikan kepada orang Israel atau orang lain? Kepada orang-orang yang sebangsa dengan Yeshua. Jadi mau dia bangsa Israel, mau dia bangsa lain, saudara kalau tidak melalui Yeshua, saudara nggak akan datang kepada Bapa Yahweh. Tidak akan pernah ada keselamatan selain di dalam nama Yeshua HaMashiach. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa Yahweh kalau tidak melalui Yeshua, termasuk Israel. Ini ayat ini berlaku seluruh bangsa. Amin saudara. Makanya karena Israel belum menerima mata air keselamatan, Israel itu nggak bisa saudara. Tapi nanti kita akan lihat bagaimana endingnya sehingga bangsa Israel itu akhirnya bisa menerima Yeshua HaMashiach. Nah, jadi Yohanes pasal 14 ini ayat 6 itu berlaku bagi semua orang. Bagi orang Yahudi, bagi segala bangsa. Kalau saudara tidak menerima Yeshua, jangankan saudara berseru memanggil namanya, saudara tidak akan bisa datang kepada Bapa Yahweh. Itu firman yang katakan saudara. Makanya kita harus mulai saudara menerima Yeshua, nama yang benar itu. Saudara mulai menyingkirkan nama-nama ilah asing. Baru engkau bisa datang kepada Yahweh. Saudara, saya mau katakan ini perkara yang serius. Jangan main-main saudara. Saudara, kita nggak boleh lagi campur-campur. Sekalipun mungkin kita tahu itu pribadi yang sama. Tetapi saudara, dari sebuah nama itu sangat-sangat penting Bapak Ibu. Saudara salah memanggil nama, salah tujuan. Saudara salah memanggil nama, saudara akan salah orangnya. Bapa Yahweh mengetahui hati kita, betul. Tapi saudara, kebodohan itu adalah dosa. Jadi kita harus tanggalkan semua kebodohan-kebodohan kita. Termasuk kalau saudara sudah mengenal nama ilah-ilah yang benar, maksudnya sudah mengenal nama Elohim yang benar, saudara harus membuang nama ilah-ilah asing dari hidup kita selama-lamanya seperti yang ditulis dalam ayat yang tadi. Jadi orang kalau sudah menimba dari mata air keselamatan yang adalah Yeshua, mereka akan memanggil nama Yahweh. Mulut bibirnya akan dikuduskan. Tidak boleh lagi mengucap ilah-ilah asing. Maka kalau saudara yang sudah mengenal Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach, saudara jangan lagi beribadah di tempat yang masih memanggil nama ilah-ilah asing. Ini penting saudara. Bapa Yahweh katakan, aku akan lenyapkan semua nama-nama ilah asing. Bahkan aku akan lenyapkan semua roh-roh nabi-nabi palsu. Iya kan? Banyak kan hamba-hamba Elohim yang berkedok seperti nabi palsu. Sampai hari ini Bapak Ibu, mata orang tidak bisa memandang kepada Yahweh.
Karena mereka menolak Yeshua yang adalah mata air kehidupan itu. Termasuk Israel. Nah saudara lihat. Matius 28 ayat 18. Coba kita lihat bersama saudara ya. Matius pasal 28 ayat yang ke-18. Firman Elohim berkata, dan seraya mendekat, Yeshua berbicara kepada mereka sambil berkata, segala otoritas di surga dan di bumi telah diberikan kepada siapa? Kepadaku, kata Yeshua. Jadi otoritas yang ada di Samayim, yang ada di bumi, itu sudah diberikan kepada Yeshua. Makanya dalam Yohanes pasal 14 tadi, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa Yahweh. Tidak ada seorang pun yang dapat memanggil dan berseru nama Yahweh. Kalau saudara tidak menimba mata air keselamatan yang adalah Yeshua itu. Ini penting saudara. Yeshua telah telah memberikan kepada kita mata air keselamatan itu. Jadi Bapak Ibu, mari saudara yang belum mengenal nama Yeshua, bukan satu kebetulan saudara menyaksikan channel ini. Saudara yang belum dibaptis dengan nama itu, segera ambil langkah saudara. Ini sesuatu yang penting karena itu pemeteraian. Ini menyangkut dengan keselamatan saudara. Saudara lihat bahwa Israel pun tidak dapat datang kepada Yahweh. Mereka tidak bisa berseru memanggil nama Yahweh kalau mereka menolak mata air keselamatan yang adalah Yeshua. Oke, kita lanjut ke slide berikut Bapak Ibu ya. Apa yang Israel telah lakukan sehingga mereka itu nggak bisa menerima Yeshua. Ada ternyata yang telah mereka lakukan Bapak Ibu. Yang membuat mereka itu memang akhirnya di last minute baru akan diselamatkan. Jadi keselamatan itu datang kepada bangsa-bangsa lain dulu ya. Nanti setelah itu mereka akan terbuka mata air itu lalu mereka akan disucikan dan diselamatkan. Nah mari kita lihat saudara di dalam Yeremia pasal yang kedua ayat yang ke-13. Yeremia pasal 2 ayat yang ke-13. Yeremia 2 ayat 13. Sebab umatku telah melakukan dua kejahatan. Mereka meninggalkan aku, mata air kehidupan, untuk menggali kolam bagi diri mereka sendiri. Kolam bocor yang tidak dapat menampung air. Saudara, kejahatan daripada Israel yang paling terbesar adalah mereka meninggalkan aku, kata Yahweh. Mata air kehidupan, itulah Yeshua. Salah satu dosa yang paling terbesar dari Israel sehingga mereka harus mengalami penghukuman. Saya sudah bahas tentang 70 kali 7 masa saudara ya dalam pengajaran akhir zaman waktu yang lalu. Di mana saudara lihat pemurnian Israel itu akan terjadi di 1 kali 7 masa terakhir, betul? Nah inilah pemurnian di mana nanti mata air itu akan terbuka bagi Israel. Lalu mereka akan berseru kepada nama Yeshua dan mereka akan berseru kepada nama Yahweh. Nah saudara, Yeremia pasal 2 ayat 13 sangat jelas ditulis di sana. Umatku telah melakukan dua kejahatan. Yang pertama apa saudara? Mereka meninggalkan aku, kata Yahweh. Mata air kehidupan, memang mereka menolak Yeshua. Yeshua adalah mata air kehidupan. Mereka tinggalkan saudara. Mereka tolak. Mereka enggak mau akui. Mereka enggak mau terima dia. Celaka enggak saudara? Itu dosa terbesar daripada Israel. Lalu yang kedua, mereka menggali kolam bagi diri mereka sendiri. Kolam bocor yang tidak dapat menampung air. Mereka mencari keselamatan dalam nama yang lain. Makanya hingga hari ini bangsa Israel itu masih menantikan Mesias. Padahal Mesias yang akan datang saudara, yang mereka sedang nantikan itu bukanlah Yeshua, tetapi itulah anti-Hamasia yang akan duduk di bait suci dan akan menajiskan bait suci itu. Sampai di sini saudara bisa memahami? Dosa daripada Israel, mereka meninggalkan mata air kehidupan. Bayangkan saudara,
Makanya mereka nggak bisa timba mata air itu. Mereka nggak bisa bersyukur kepada Yahweh. Mereka nggak bisa memanggil nama Yahweh karena ada dosa yang mereka lakukan. Tapi saudara lihat, kitab Sakaria 13 dengan jelas menulis bahwa pada hari itu akan terbuka mata air kehidupan bagi mereka. Amin, saudara, ya. Nah, oke, kita lanjut lagi, saudara. Sakaria 13 ayat yang ke-7. Jadi saudara sudah paham kenapa bangsa Israel itu tidak memanggil nama Yahweh, saudara. Mereka lebih taat kepada Talmud, tulisan para bapak-bapak mereka yang dahulu, rabi-rabi, daripada kepada firman. Dan itu sangat dibenci oleh Bapak Yahweh. Lalu mereka meninggalkan mata air kehidupan. Sehingga mereka nggak bisa datang kepada Yahweh. Mereka belum dikuduskan, mereka belum ditahirkan. Karena mereka menolak keselamatan di dalam Yeshua. Ini fatal, sangat-sangat fatal, saudara ya. Mari kita lihat Sakaria 13 ayat yang ke-7. Nah, lalu apa yang akan terjadi kepada Israel yang telah berdosa? Bagaimana cara Bapak Yahweh supaya bangsa Israel itu akhirnya menimba mata air keselamatan? Tentunya Bapak Yahweh punya rancangan bagi Israel. Dan ini yang sedang kita nantikan, saudara. Inilah yang akan menggenapi 1x7 masa yang telah ditulis dalam kitab Daniel. Ini ada hubungan dengan minggu lalu ya. Nah saudara, mari kita lihat apa yang Bapak Yahweh akan lakukan kepada Israel supaya mereka menimba mata air keselamatan, supaya mereka menerima Yeshua, lalu mereka bisa memanggil nama Yahweh. Hari ini mereka belum, tapi nanti akan terjadi. Nah, kapan hal itu terjadi? Mari lihat Sakaria pasal 13 ayatnya yang ke-7. Silakan dibaca. Zakaria 13 ayat 7. Hai pedang, bangkitlah atas gembalaku dan atas laki-laki sahabatku. Firman Yahweh Sebaot. Hantamlah penggembala dan biarkanlah kawanan itu tercerai-berai. Namun aku akan mengulurkan kembali tanganku kepada yang masih kecil-kecil. Saudara, ternyata ada satu ayat di dalam Sakaria 13 ini. Cara Bapak Yahweh bagaimana supaya membuat Israel ini bisa kembali kepada Mesias. Kembali kepada Yahweh, menerima Yeshua sebagai Mesias mereka. Nah, di dalam ayat 7 ini dikatakan pedang akan bangkit bagi siapa saudara? Gembalaku dan atas laki-laki sahabatku. Saudara, ini berbicara Israel. Hantamlah penggembala itu. Lalu biarkan kawanan itu tercerai-berai. Nah Bapak Ibu, satu kisah yang sangat menarik yang saya tangkap dari apa yang Bapak Yahweh mau katakan, mau ajarkan bagi kita. Bangsa Israel itu akan menerima Mesias ketika mereka akan dipukul tercerai-berai. Saudara bisa tangkap ayat ini? Hari ini mereka masih ada dalam kesatuan yang luar biasa. Mereka bisa menangkal semua serangan-serangan dari negara-negara yang menyerang mereka. Hamas, Iran, dan semua negara-negara Arab yang ada di samping mereka. Hari ini mereka masih kuat, saudara. Hari ini mereka masih sepertinya punya kekuatan militer yang luar biasa. Tapi, saudara, satu-satunya cara Bapak Yahweh untuk membawa Israel mengenal Yeshua dan memanggil berseru kepada nama Yahweh itu lewat tongkat yang akan memukul mereka sehingga mereka tercerai-berai, saudara. Maka dikatakan aku akan mengulurkan kembali tanganku kepada yang masih kecil-kecil. Nah ini saudara. Jadi nanti nubuatan Sakaria pasal 13 ini memang sangat mengerikan ya. Terlebih khusus bagi bangsa Israel, sangat mengerikan. Tapi Bapak Yahweh akan menyelamatkan yang kecil. Ini jumlahnya tidak banyak. Mari kita lihat dulu dalam Amos pasal 8 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Ini Nabi Amos juga menubuatkan tentang Israel ya. Amos pasal 8 ayat 2 sampai ayatnya yang ketiga. Amos 8
ayat 2-3. Lalu dia berfirman, Amos, engkau melihat apa? Dan aku menjawab, sebuah keranjang tempat buah-buahan musim panas. Dan Yahweh berfirman kepadaku, saat terakhir telah tiba bagi umatku Israel. Aku tidak akan melewatinya lagi. Dan mereka akan menyaringkan nyanyian-nyanyian tempat suci pada hari itu. Firman Elohim Yahweh, akan ada banyak mayat orang mati, di setiap tempat orang akan melemparkan mereka keluar, sambil berkata, diamlah. Saudara, apa yang ditulis oleh Amos itu berkaitan dengan Sakaria pasal 13, di mana waktu Bapa Yahweh akan membangkitkan pedang. Saudara lihat di sini pedang. Bangkitlah atas gembalaku dan atas laki-laki sahabatku. Israel itu adalah sahabatnya Elohim. Saudara, jadi Amos menuliskan bahwa di waktu musim panas itu, saudara, maka Bapa Yahweh berkata saat terakhir. Nah ini saat terakhir itu berbicara 1x7 masa, yaitu penghukuman terakhir bagi Israel. Kalau yang dahulu mereka sudah lalui ya, dari 7x7 masa di Babylon, lalu 62x7 masa sampai di zaman Mesias. Saudara yang ikut minggu lalu pasti paham. Lalu itu semua sudah digenapi. Sekarang dalam Amos pasal 8, Bapa Yahweh tidak akan melewatkan masa terakhir, saat terakhir bagi umatku, yaitu 1x7 masa. Nah caranya bagaimana? Ternyata saudara, di situ ditulis pedang. Maka di Amos dituliskan bahwa akan ada banyak mayat orang mati pada hari itu. Banyak orang mati, setiap orang akan melemparkan mereka keluar. Bapak Ibu, ini nubuatan yang sangat mengerikan bagi Israel. Sangat-sangat mengerikan sekali. Tapi saudara, ini adalah cara oleh Bapa Yahweh untuk membawa Israel kepada keselamatan itu. Nanti saudara akan lihat endingnya. Apa yang akan Yahweh lakukan kepada Israel? Karena hari ini mereka keras kepala, saudara. Mereka menolak Yeshua, mata air keselamatan. Mereka tidak mau berseru kepada nama Yahweh. Padahal ada perintah, panggillah namanya. Mereka nggak mau panggil, saudara. Mereka lebih taat Talmud, mereka lebih taat perkataan bapak-bapak mereka zaman dahulu. Ada konsekuensinya. Jadi saat terakhir ini berbicara saat penghukuman terakhir. Bagi Israel itulah 1x7 masa terakhir. Di mana akan ada mayat. Orang mati bergelimpangan, saudara. Itu akan terjadi di Israel. Jadi masa pemulihan bagi Israel untuk menerima Yeshua sebagai Elohim mereka, itu akan diawali dengan sebuah goncangan besar. Bapak Ibu lihat waktu penyerangan Hamas, ribuan orang mati. Ya, saudara sudah lihat videonya di dalam berita? Itu belum ada apa-apanya, saudara. Hanya ribuan orang dari 8 juta orang Israel yang ada di sana. Kalau kitab Amos menulis dan kitab Sakaria, itu mengerikan sekali Bapak Ibu. Oke, kita lanjut dulu. Jadi saudara tahu bagaimana cara Bapa Yahweh membawa Israel itu bisa diselamatkan. Mereka akan digoncang. Mereka akan diizinkan pedang itu akan menghantam mereka, saudara ya. Oke, kita akan lihat ayat yang ke-8 dari Sakaria pasal 13. Apa yang akan terjadi kepada bangsa Israel di dalam ketika Yahweh mengizinkan pedang itu menghantam Israel supaya mereka bisa disucikan, supaya mereka bisa datang kepada mata air kehidupan, yaitu Yeshua. Coba sama-sama kita akan melihat Sakaria 13 ayat yang ke-8. Sakaria 13 ayat 8. Dan terjadilah di seluruh negeri firman Yahweh, 2/3 diantaranya akan diangkut, mereka akan binasa, tetapi 1/3-nya akan ditinggalkan di dalamnya. Saudara lihat bagaimana pedang itu akan menghantam Israel sebagai saat terakhir yang ditulis dalam kitab Amos. Dikatakan 2/3 akan diangkut, mereka akan apa? Binasa, Bapak Ibu. Ngeri sekali. Tetapi 1/3-nya akan ditinggalkan di dalamnya. Jadi masa kesukaran daripada Israel
yang terakhir untuk menggenapi nubuatan kitab Daniel, kitab Zakaria, Yesaya, Yeremia, Amos, dan semua nabi-nabi yang telah bernubuat, itu akan melalui satu fase yang dikatakan saudara adalah masa penampian bagi Israel. 2/3. Makanya Amos mencatat banyak mayat-mayat akan mati saudara. Maksudnya orang mati bergelimpangan gitu ya. Yang akan terjadi di Israel. Bayangkan 2/3 akan binasa, hanya sisa yang 1/3 saudara. Jadi masa pemurnian bagi Israel ini akan tiba. Ya, dan jumlahnya itu sudah ditentukan. Baca Wahyu pasal 7 ayat 3-4. Inilah jumlah yang akan ditinggalkan oleh Bapa Yahweh di masa kegoncangan itu ya. Wahyu 7 ayat 3-4. Jangan kamu merusak darat atau laut ataupun pepohonan, sampai kami dapat memeteraikan hamba-hamba Elohim kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang telah dimeteraikan 144.000 orang yang telah dimeteraikan dari setiap suku anak cucu Israel. Jadi Bapak Ibu ternyata luar biasa kegoncangan yang akan dialami oleh si pohon ara ini ya saudara. Bapak Ibu, jadi nubuatan daripada Zakaria dan juga tadi Amos, Yesaya. Saudara, itu 2/3 akan diangkut binasa. 1/3 ditentukan oleh Bapa Yahweh tetap tinggal. 1/3 itu lebih lagi dijelaskan dalam kitab Wahyu. Itu hanya 144.000 yang akan dimeteraikan, yang akan tertinggal dari anak cucu Israel. Bayangkan saudara. Jadi 2/3 itu akan habis, lenyap, binasa. Tapi inilah caranya daripada Bapa Yahweh untuk membuat bangsa Israel menerima Mesias, menimba mata air keselamatan, sehingga mereka bisa berseru kepada nama Yahweh. Karena dalam kitab Roma pasal 10 dikatakan yang tertinggal di Sion, ya, yang berseru kepada nama Yahweh, mereka akan diselamatkan. Kalau mereka berseru kepada nama Hashem dan Adonai, kitab suci tidak pernah menuliskan bahwa orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan selamat. Betul? Dalam Matius pasal 21 ya. Matius 7 21 ayat sampai 23. Setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan, bukan setiap orang yang berseru. Hanya orang yang berseru kepada nama Yahweh. Jadi kalau orang Israel berseru Adonai, itu sama aja mereka berseru Tuhan, Tuhan. Selamat enggak saudara? Enggak. Jadi keselamatan itu hanya ada di dalam Yeshua. Makanya kita harus terima Yeshua baru saudara bisa berseru kepada nama Yahweh dan diselamatkan. Itu kuncinya. Nah, Israel kan meninggalkan mata air kehidupan yaitu Yeshua. Maka melalui proses pedang ini saudara, 2/3 akan lenyap, dibinasakan. Kapan waktunya? Ya ketika Anti-Amasya muncul. Itulah masa terakhir yang telah ditetapkan oleh Bapa Yahweh dalam nubuatan kitab Daniel, yaitu 1x7 masa terakhir. 2/3 itu akan habis saudara. Sisa 1/3. Lalu kita lanjut saudara. Jadi mengerikan sekali. Kita lanjut dulu ayat yang ke-9 ya. Lalu ini 1/3 diapakan oleh Bapa Yahweh. Kalau 2/3 sudah jelas binasa ya. Oke, kita lanjut ayat 9. Zakaria 13 ayat 9. Dan aku akan membawa yang 1/3 itu ke dalam api, dan aku akan memurnikan mereka seperti orang yang memurnikan perak, dan aku akan menguji mereka seperti orang yang menguji emas. Mereka akan berseru kepada namaku, dan aku akan menjawab kepadanya. Aku akan mengatakan, mereka adalah umatku, dan mereka akan menjawab, Yahweh adalah Elohim kami. Nah, saudara lihat, yang akhirnya berseru kepada nama Yahweh siapa? Yang 1/3, saudara. 1/3 itu yang berseru kepada nama Yahweh karena apa? Ternyata dibawa oleh Yahweh, dimurnikan lewat apa saudara?
Ya, saudara lihat situ. Lewat api pemurnian. Nah. Jadi melalui api pemurnian sepertiga ini akan dibawa oleh Bapa Yahweh. Lalu mereka akan apa, saudara? Berseru kepada nama Yahweh. Di situ dikatakan mereka akan berseru kepada namaku. Tidak lagi mereka berseru Hashem, Adonai, Tuhan, Lord, God. No. Mereka akan berseru kepada nama Yahweh. Jadi saudara lihat, mengapa Israel nggak bisa berseru kepada nama Yahweh? Terjawab kan sekarang, saudara? Memang 2/3-nya itu akan binasa, saudara. Sepertiganya Bapa Yahweh akan bawa dalam pemurnian api. Mereka ini yang waktu dimurnikan akan berseru kepada nama Yahweh ketika mereka terhimpit, saudara. Ketika mereka mulai terdesak oleh karena anti Hamasiyah, dalam Wahyu pasal 12, mereka dilarikan ke padang gurun. Dikejar oleh binatang itu, naga itu. Saudara, jadi kalau kita melihat memang bangsa Israel itu yang akan berseru kepada nama Yahweh, yang akan menerima Mesias, yaitu Yeshua, itu hanya sepertiga. Mereka ini yang akan dibawa oleh Bapa Yahweh untuk dimurnikan lewat dapur api. Nah, pada saat itulah, saat mereka dimurnikan itulah, maka nubuatan kitab Sakaria 13 berkata, akan terbuka mata air bagi keturunan Daud. Di sanalah mereka akan menimba air keselamatan dengan sukacita. Tapi ternyata hanya sepertiganya. Disitulah mereka akan dibersihkan dari setiap ilah-ilah asing. Dan mereka akan berseru, Hodullah Yahweh. Mereka akan memanggil kepada nama Yahweh. Ya, Hodullah Yahweh Kitov. Mereka akan berseru memanggil kepada nama Yahweh. Sepertiganya aja, saudara. Ya, jelas sekali ayat ini yang saya tandai dengan warna merah, ya. Dan aku akan mengatakan mereka adalah umatku, dan mereka akan menjawab, Yahweh adalah Elohim kami. Mereka nggak sebut lagi Hashem Elohim kami, Hashem Adonai kami. Enggak, saudara. Mereka berkata Yahweh adalah Elohim kami. Terjadi karena apa? Ada pemurnian. Disitulah Israel akan menimba mata air keselamatan, saudara. Jadi jelas sampai di sini ya, Bapak Ibu. Kenapa Israel tidak menyebut nama Yahweh? Nanti saudara sudah lihat urutannya. Saudara melihat Israel itu akan dimurnikan, disucikan lewat pedang, lewat api pemurnian. Sepertiganya itu akan berseru kepada nama Yahweh dan mengakui bahwa Yahweh adalah Elohim kami. Hari ini belum terjadi, Bapak Ibu. Pada saat Israel dimurnikan itulah, maka mereka akan berseru kepada nama Yahweh. Dan saat itu mereka akan menerima Mesias. Karena nubuatnya jelas ya. Mereka akan menimba air dari keselamatan. Disitulah mereka akan menerima Mesias, yaitu Yeshua HaMashiach, sebagai mata air untuk penyucian Israel. Ketika anti Hamashiach itu akan membunuh 2/3 daripada Israel. Dan segala bangsa yang punya nama kesaksian Yeshua itu akan dianiaya, dibunuh. Maka di saat terdesak itulah mereka akan berseru kepada nama Yahweh. Baru Yeshua itu akan datang dalam peperangan di lembah Harmagedon. Nah itulah saudara. Jadi di sini semua makin jelas. Saudara belajar kitab Wahyu, saudara belajar kitab Daniel, Yehezkiel, ternyata itu seperti satu puzzle yang disusun. Sekarang puzzle itu mulai terbuka. Kenapa orang kalau tidak menerima Yeshua memang gak bisa manggil nama Yahweh, Bapak Ibu. Dan kalau dia tidak bisa memanggil nama Yahweh, maka tidak ada keselamatan lain di kolong langit ini, hanya ada di dalam nama Yeshua HaMashiach. Saudara menolak Yeshua, saudara menolak Yahweh. Saudara menolak Yeshua, saudara menolak mata air keselamatan seperti yang terjadi kepada bangsa Israel. Itu sebabnya Bapak Ibu, kalau engkau tidak menerima Yeshua, tidak menerima Yahweh, maka engkau pasti akan tertinggal dalam peristiwa rapture. Engkau pasti akan tertinggal dalam peristiwa rapture. Dan engkau pasti akan meminum cawan murka daripada Elohim. Ngeri.
Hari ini ambil keputusan, saudara. Jangan pernah menolak, menghujat apalagi saudara nama Yahweh. Banyak di luar sana membuat olok-olokan, saudara. Banyak yang buat bercandaan, banyak yang menghujat. Padahal nama Yahweh itu saudara di sana dikatakan menara, nama Yahweh adalah menara yang kuat. Kesanalah orang berlari dan diselamatkan. Dalam Roma pasal 10, barang siapa berseru kepada nama Yahweh, dia akan diselamatkan. Saudara, Israel menolak nama Yahweh. Mereka menolak mata air itu. Akhirnya 2/3 harus binasa. 1/3 dibawa ke dalam api, dimurnikan. Baru mereka bisa berseru kepada nama Yahweh. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Jadi sekarang saudara sudah mengerti kenapa bangsa Israel itu menolak nama Yahweh. Ada saatnya nanti mereka akan terima. Termasuk mereka akan berseru kepada Yeshua. Tetapi itu hanya 1/3. 2/3-nya saudara sudah lihat ayatnya sendiri, itu akan habis binasa, saudara ya. Oke, mari sekarang kita lihat, kita lanjut saudara ya. Sakaria 12 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Zakaria 12 ayat 8 sampai 10. Pada hari itu Yahweh akan mempertahankannya demi penduduk Yerusalem. Dan pada hari itu orang yang tersandung di antara mereka akan menjadi seperti Daud. Dan keturunan Daud akan seperti Elohim, seperti malaikat Yahweh di hadapan mereka. Dan pada hari itu akan terjadi, aku akan berusaha untuk menghancurkan semua bangsa yang datang melawan Yerusalem. Lalu ke atas keluarga Daud dan ke atas penduduk Yerusalem, aku akan mencurahkan roh anugerah dan permohonan. Dan mereka akan memandang kepadaku yang telah mereka tikam. Mereka akan meratap atasnya seperti ratapan atas anak tunggal. Dan akan merasa pahit karenanya seperti merasa pahit karena anak sulung. Saudara lihat, ini nubuatan kepada Mesias, Yeshua. Mereka akan apa saudara? Waktu Bapa Yahweh mencurahkan ke atas Yerusalem roh anugerah dan permohonan. Nah ini akan terbuka mata air bagi keturunan Daud. Lalu dikatakan apa saudara? Dan mereka akan memandang kepadaku yang telah mereka tikam. Siapa yang mereka tikam saudara? Yeshua. Yeshua lah yang mereka tikam pada saat itu. Dikatakan Bapa Yahweh akan mencurahkan roh anugerah. Berarti ada anugerah bagi 1/3-nya itu. Lalu mereka akan memandang kepada yang mereka tikam, yaitu Yeshua. Dan mereka akan meratap seperti orang yang kehilangan anak sulung. Saudara lihat bagaimana ratapan di Mesir ketika malaikat maut membunuh anak-anak sulung di Mesir. Saudara lihat bagaimana orang Mesir menangis, menjerit, tangisan oleh karena anak sulung. Begitulah bangsa Israel. Waktu mereka melihat ternyata yang menyelamatkan mereka adalah Yeshua yang telah mereka tolak itu. Mereka akan menjerit, mereka akan menangis. Inilah saudara ayatnya. Mereka akan memandang kepada dia yang mereka tikam. Nah lihat saudara. Jadi 1/3 yang akan dimurnikan inilah mereka akan menerima Yeshua. Sampai di sini saudara paham ya. Mereka memandang kepada dia yang mereka tikam. Lalu mereka saudara mendapatkan anugerah. Sehingga mereka boleh menimba mata air keselamatan di dalam Yeshua. Lalu mereka akan berseru kepada nama Yahweh. Nah, saudara lihat. Jadi akhir daripada Israel memang sangat mengerikan. Hanya 1/3 tetapi memang sudah dituliskan ya seperti itu Bapak Ibu. 2/3-nya itu akan binasa. Hanya 1/3 yang akan diselamatkan Bapak Ibu. Jelas di sana ya. Mereka 1/3 inilah yang akan dimurnikan. Lalu mereka akan melihat dan memandang. Ternyata yang datang menyelamatkan mereka itu adalah Yeshua HaMashiach yang telah mereka tikam, yang mereka telah salibkan itu.
Makanya mereka menjerit, kenapa mereka menolak dia? Tadi saya sudah kasih ayatnya. Dosa terbesar Israel, meninggalkan mata air kehidupan yang adalah Yeshua. Makanya ketika di akhir zaman, di 1x7 masa terakhir di mana Israel akan dimurnikan, waktu mereka melihat yang menyelamatkan mereka adalah Yeshua, di situ mereka menangis sedih, saudara. Kenapa mereka dahulu menolak Yeshua? Sama, saya katakan juga bagi kita berlaku hal itu. Gak hanya Israel. Waktu saudara akan melihat bahwa Yeshua HaMasyiah itulah yang akan datang, saudara akan menyesal kenapa saudara tidak menerima dia. Bapak Ibu, ini perkara yang serius. Banyak orang di luar sana bebal kalau dikasih tahu tentang nama Yeshua, nama Yahweh itu selalu menolak dengan berbagai macam alasan. Saya sudah menemukan banyak orang pakai dalil ini, dalil itu. Gak ada bedanya dengan bangsa Israel. Bangsa Israel waktu bilang nama Yahweh mau dipanggil, diserukan, mereka oh no. Mereka hanya panggil Hashem, Adonai. Memang ada yang bilang mereka saking menghormati nama Yahweh, mereka itu tidak berani. Nah, tidak beraninya itu kan sekarang terbuka, Bapak Ibu. Kenapa mereka nggak mau sebut? Karena ternyata memang yang akan memanggil kepada nama Yahweh hanya 1/3. 2/3-nya itu pasti akan binasa, habis. Ya, salah satu juga Israel nggak mau panggil nama Yahweh itu karena mereka lebih taat kepada Talmud. Nah, saya akan kasih ayatnya di dalam Amos 2 ayatnya yang keempat. Sedikit lagi saudara ya. Amos pasal 2 ayat yang keempat. Mari lihat saudara. Kenapa bangsa Israel itu tidak mau memanggil nama Yahweh? Mereka lebih taat kepada Talmud. Talmud ini buatan siapa? Rabi-rabi yang menulis, bukan firman. Talmud itu bukan Tanak ya. Jadi di Tanak ditulis bersyukur panggil nama Yahweh. Tapi di Talmud di sana ada larangan. Dan bangsa Israel lebih mempercayai, lebih menuruti Talmud daripada Tanak yang adalah firman Elohim sendiri. Mari lihat Amos 2 ayat yang keempat. Amos 2 ayat 4. Beginilah Yahweh berfirman, untuk 3 pelanggaran Yehuda, bahkan untuk 4, aku tidak akan berpaling daripadanya. Sebab mereka telah memandang rendah Torah Yahweh, dan mereka tidak memelihara peraturan-peraturannya. Kebohongan-kebohongan mereka itu, yang para bapak leluhur mereka telah berjalan mengikutinya, telah memimpin mereka tersesat. Nah, saudara lihat jelas kan? Kebohongan-kebohongan mereka dibuat oleh siapa? Bapak-bapak mereka yang dahulu, ya. Dikatakan bapak-bapak leluhur mereka yang telah berjalan mengikutinya sehingga akhirnya mereka tersesat. Saudara lihat ayat ini, jelas ya. Kenapa Israel itu akhirnya tersesat, saudara? Mereka lebih mengikuti rabi-rabi yang menulis Talmud, yang berkata nama Yahweh tidak boleh disebutkan. Padahal nama Yahweh itu dikatakan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang berlari dan akan diselamatkan. Iblis tahu salah satu rahasia untuk bisa mengalahkan kekuatannya adalah berseru kepada nama Yahweh. Nah, sehingga saudara, lewat kebohongan-kebohongan daripada bapak-bapak leluhur yang telah mereka jalani dari zaman dahulu, sampai hari ini mereka lebih percaya kebohongan-kebohongan yang ditulis oleh bapak-bapak leluhur mereka yang tertulis dalam kitab Talmud mereka. Saudara lihat, padahal dalam kitab Torah di situ dituliskan mereka harus bersyukur memanggil kepada nama Yahweh. Kita para nabi menuliskan semua itu. Ya, saudara lihat, mereka menganggap enteng Torah. Mereka lebih percaya kepada karangan daripada bapak-bapak leluhur mereka. Ini ayat sangat jelas sekali. Luar biasa, kebohongan-kebohongan mereka itu saudara. Dari sejak zaman dahulu, bapak-bapak leluhur mereka sudah dibilang nggak boleh panggil nama Yahweh, harus Hashem Adonai. Akhirnya sampai hari ini bangsa Israel tidak pernah memanggil kepada nama Yahweh. Sampai di sini saudara bisa memahami.
Tapi ternyata memang ada nubuatannya. Yang akan memanggil ini hanya yang akan menimba mata air keselamatan, yaitu Yeshua. Hanya sepertiga. Dan bagi kita, Bapak Ibu sekalian, kita semua, kalau saudara tidak menerima nama Yeshua, nama Yahweh, saudara menolak nama itu, maka saudara, kita pasti akan tertinggal dalam peristiwa rapture. Karena hanya ada keselamatan hanya dalam nama Yeshua. Saudara harus menimba mata air keselamatan itu. Baru saudara bisa memanggil nama Yahweh. Sekarang saya mulai sadar saudara. Lebih mengerti dan memahami. Kenapa banyak orang itu menolak Yahweh. Karena yang pertama mereka itu lebih percaya lebih percaya doktrin buatan gereja. Lebih percaya perkataan dari hamba-hamba Elohim. Itu semua kebohongan, saudara. Yang berkata nama Yahweh nggak boleh disebutkan. Kata siapa? Di dalam Yesaya, dalam 1 Tawarik, semua ditulis bersyukurlah kepada Yahweh. Panggillah namanya. Beritahukanlah perbuatannya di antara segala bangsa. Bahkan jelas di Sakaria ditulis, inilah yang harus dinyatakan sampai ke ujung bumi. Tadi saudara sudah baca semua ayatnya. Kebohongan gereja, kebohongan doktrin ajaran manusia, termasuk kebohongan yang ditulis dalam Talmud yang dipercayai orang Israel hari ini. Tapi semua itu Bapak Yahweh memang izinkan, saudara. Supaya ternyata nubuatan 2/3 dan 1/3 ini akan digenapi. 1/3 inilah yang akan menimba air keselamatan itu. 1/3 inilah yang akan bersyukur kepada nama Yahweh. Sekarang kalau bagi kita orang di luar Israel, saudara masuk golongan yang mana? Saudara mau seperti orang orang Yahudi yang 2/3? Yang menolak nama Yahweh? Menolak Torah? Menolak mata air keselamatan yang ada Yeshua? Akhirnya apa saudara? Binasa. Binasa saudara. Jadi pilihan kembali ada di tangan kita malam hari ini. Saudara mau jadi seperti yang 2/3 atau mau jadi yang 1/3 daripada Israel? 2/3 binasa karena apa? Menolak mata air kehidupan. Menolak memanggil nama Yahweh. Betul? Mereka lebih percaya kebohongan daripada bapak-bapak leluhur. Orang Kristen zaman sekarang lebih percaya apa kata pendeta daripada apa kata firman. Bayangkan saudara. Ngeri gak saudara? Orang Kristen lebih percaya apa kata pendetanya terlebih daripada apa yang firman tulis. Firman jelas-jelas berkata panggillah nama Yahweh. Kenapa saudara tidak mau panggil? Nama Yeshua itu adalah jelas. Yahweh keselamatan. Kenapa saudara mau tolak? Saudara lebih percaya ilah-ilah lain, nama-nama lain yang akan Bapak Yahweh lenyapkan. Tadi sudah ditulis ayatnya saudara. Nama ilah-ilah asing akan dilenyapkan semuanya dan tidak akan diingat lagi. Jadi pilihan di tangan kita malam hari ini. Saudara mau jadi yang 2/3 atau mau jadi yang 1/3? 2/3 pasti binasa Bapak Ibu. 1/3 dimurnikan di dalam api. Baru mereka akan berseru kepada nama Yahweh. Mereka akan memandang kepada Dia yang mereka tikam. Luar biasa saudara ya. Jadi memang sekarang kita semakin memahami kenapa Israel itu tidak memanggil nama Yahweh. Ada nubuatannya rupanya saudara. Memang gak semua orang Israel pada akhirnya akan memanggil nama Yahweh. Hanya yang telah dimeteraikan, yaitu 1/3 yang akan masuk ke dalam dapur api. Itulah yang dikatakan tadi, mereka akan berseru memanggil kepada nama Yahweh. Malam hari ini Bapak Ibu, saudara yang belum mengenal Yahweh dan Yeshua, ambil keputusan dalam hidupmu saudara. Jangan menolak roh anugerah, kasih karunia. Kesempatan ini tidak datang 2 kali saudara. Waktu terus berjalan. Masa kesusahan bagi Israel itu sudah di depan mata. Nubuatan 1x7 masa akan segera digenapi. Saya mau katakan malam hari ini Bapak Ibu dengan kasih daripada Elohim kita Yeshua Masiah. Segera beri dirimu untuk menerima Yeshua dan Yahweh. Lalu beri dirimu untuk dibaptis
dimeteraikan di dalam nama itu. Saudara lihat, Israel 2/3-nya habis. Ya, Bapak Ibu, saya akan tutup dengan satu ayat ini. Jadi melalui masa anti Hamasiyah yang akan datang inilah, baik Israel dan orang kudus, yaitu gereja, saudara dan saya, akan dimurnikan, sehingga mereka semua akan berseru kepada nama Yahweh. Roma 10 itu berbicara seluruh dunia. Jadi pada masa anti Hamasiyah itulah, orang saudara akan dimurnikan, termasuk Israel juga. Saudara dan saya juga gak akan luput. Saya mau katakan, pengajaran-pengajaran yang berkata akan rapture dulu baru anti Hamasiyah. Saudara, uji lagi. Uji lagi, saudara. Kita semua akan dimurnikan. Israel dimurnikan, saudara dan saya juga akan dimurnikan di dalam masa 1x7 masa terakhir. Persiapkan hidupmu. Tetapi ada janji di sana. Barang siapa berseru kepada nama Yahweh, dia akan diselamatkan. 1 Samuel pasal 10. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata, "Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Apabila engkau pada hari ini pergi meninggalkan aku, maka engkau akan bertemu dengan 2 orang laki-laki di dekat kubur Rahel di daerah Benyamin di Selsah. Mereka akan berkata kepadamu, keledai-keledai yang engkau cari itu telah diketemukan, dan ayahmu tidak memikirkan keledai-keledai itu lagi, tetapi ia khawatir mengenai kamu. Katanya, apakah yang akan kuperbuat untuk anakku itu? Dari sana engkau akan berjalan terus lagi dan sampai ke pohon Tarbantin Tabor. Maka di sana engkau akan ditemui oleh 3 orang laki-laki yang naik menghadap Allah di Betel. Seorang membawa 3 ekor anak kambing, seorang membawa 3 ketul roti, dan yang lain lagi sebuyung anggur. Mereka akan memberi salam kepadamu dan memberikan kepadamu 2 ketul roti yang akan kau terima dari mereka. Sesudah itu engkau akan sampai ke Gibea Allah, tempat kedudukan pasukan orang Filistin. Dan apabila engkau masuk kota, engkau akan berjumpa di sana dengan serombongan nabi yang turun dari bukit pengorbanan dengan gambus, rebana, suling, dan kecapi di depan mereka. Mereka sendiri akan kepenuhan seperti nabi. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku, dan camkanlah, aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya, sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan." Sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel, maka Allah mengubah hatinya menjadi lain. Dan segala tanda-tanda yang tersebut itu terjadi pada hari itu juga. Ketika mereka sampai di Gibea dari sana, maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya, dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Dan semua orang yang mengenalnya dari dahulu melihat dengan heran bahwa ia bernubuat bersama-sama dengan nabi-nabi itu. Lalu berkatalah orang banyak yang satu kepada yang lain, "Apakah gerangan yang terjadi dengan anak Kis itu? Apa Saul juga termasuk golongan nabi?" Lalu seorang dari tempat itu menjawab, "Siapakah bapa mereka?" Itulah sebabnya menjadi peribahasa, "Apa Saul juga termasuk golongan nabi?" Setelah habis ia kepenuhan seperti nabi, pulanglah ia. Dan paman Saul berkata kepadanya dan bujangnya, "Dari mana kamu?" Jawabnya,
mencari keledai-keledai itu. Tetapi ketika tidak terlihat, maka kami pergi kepada Samuel. Kemudian paman Saul itu berkata, "Coba ceritakan kepadaku, apa yang dikatakan Samuel kepada kamu?" Kata Saul kepada pamannya itu, "Terus saja diberitahukannya kepada kami, bahwa keledai-keledai itu telah diketemukan. Tetapi perihal menjadi raja yang telah dikatakan Samuel kepadanya, tidak diceritakan kepadanya." Saul menjadi raja dengan undian. Kemudian Samuel mengerahkan bangsa itu ke hadapan Tuhan di Mizpah, dan ia berkata kepada orang Israel itu, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, Aku telah menuntut orang Israel keluar dari Mesir, dan telah melepaskan kamu dari tangan orang Mesir, dan dari tangan segala kerajaan yang menindas kamu. Tetapi sekarang kamu menolak Allahmu yang menyelamatkan kamu dari segala malapetaka dan kesusahanmu dengan berkata, 'Tidak, angkatlah seorang raja atas kami.' Maka sebab itu, berdirilah kamu di hadapan Tuhan, menurut sukumu dan menurut kaummu." Lalu Samuel menyuruh segala suku Israel tampil ke muka, maka didapati suku Benyamin. Sesudah itu, disuruhnyalah suku Benyamin tampil ke muka menurut kaum keluarganya. Maka didapati kaum keluarga Matri. Akhirnya disuruhnyalah kaum keluarga Matri tampil ke muka seorang demi seorang. Maka didapati Saul bin Kis. Tetapi ketika ia dicari, ia tidak diketemukan. Sebab itu ditanyakan pula lah kepada Tuhan, "Apa orang itu juga datang kemari?" Tuhan menjawab, "Sesungguhnya ia bersembunyi di antara barang-barang. Berlarilah orang ke sana dan mengambilnya dari sana." Dan ketika ia berdiri di tengah-tengah orang-orang sebangsanya, ternyata ia dari bahu ke atas lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, "Kamu lihatlah orang yang dipilih Tuhan itu, sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu." Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu demikian, "Hidup raja!" Kemudian Samuel menguraikan kepada bangsa itu tentang hak-hak kerajaan, menuliskannya pada suatu piagam, dan meletakkannya di hadapan Tuhan. Sesudah itu Samuel menyuruh seluruh bangsa itu pulang, masing-masing ke rumahnya. Saul pun pulang ke rumahnya, ke Gibea, dan bersama-sama dengan dia ikut pergi orang-orang gagah perkasa yang hatinya telah digerakkan Allah. Tetapi orang-orang dursila berkata, "Masakan orang ini dapat menyelamatkan kita?" Mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.